kalau diet makanannya sehat tapi nggak enak. Makanan yang enak nggak sehat. Bisa nggak kita ambil tengah-tengahnya yang makanan sehat dan enak? Saya yang pribadi. Dalam pemilihan makanan sehat, hal penting yang harus kita pahami adalah sebenarnya gampang banget, adalah cuma 3 ini aja semurah. Kandungan gizi makanan itu, kalori yang terkandung, sama komposisi makro yang sesuai dengan diet yang kita pilih dan tubuh kita. Jadi di sini saya harus menerangkan ini, kenapa? Karena nanti hubungannya dengan cara masaknya. Ya, dengan memahami ini, jadi kalian nanti bisa berkreasi untuk memasak sehat. Karena kalau kalian tidak memahami 3 poin ini, nanti kalian akan pikirannya hanya sempit. Jadi hanya yang saya sebutkan itu, taunya hanya makanan itu direbus, plain, dan itu aja ya. Jadi kita bahas satu-satu ya, kandungan gizi makanan itu. Jadi teknik pemilihan dan pengolahan makanan atau yang masakan yang akan kita buat itu harus mencakup unsur-unsur berikut ini. 1. Menjamin bahwa pemilihan akan membawa nilai lebih pada makanan dari segi manfaat, kelengkapan, keseimbangan, dan sasaran. Jadi makanan yang nanti kita masak, baik untuk kita ataupun misalnya nanti ada yang punya catering atau saran untuk kliennya, harus dijamin bahwa pemilihannya itu membawa nilai lebihnya. Maksudnya adalah kelengkapan dari komposisi makro dari mikronya. Jadi kan sepertinya kita kalau paham nih, makanan sarapan pagi Indonesia paling populer apa? Nah, nasi goreng, telurnya 1, nasinya 3 piring ya. Jadi proteinnya dikit banget. Kalau nggak bubur ayam ya. Saya juga bingung tuh nama bubur ayam dari mana. Nasi doang, bubur ayamnya cuma berapa suwir, jadi namanya bubur ayam. Lalu kalau nggak nasi buduk ya, nasi uduk, mie goreng, bakwan, karbo. Jadi dalam memasak itu harus dipastikan bahwa yang sasaran kita sebagai pelaku hidup sehat adalah 1, kita pertama perhatikan proteinnya dulu. Jadi memasak sehat itu yang pertama diperhatikan adalah kandungannya diutamakan. Kita lebih memprioritaskan untuk proteinnya. Kenapa proteinnya? Karena protein kan protos yang utama, tidak tergantikan. Sedangkan dari karbohidrat atau lemak atau seratnya banyak variasinya, bisa ditambahkan. Jadi kalian bisa pilih makanan itu perpaduannya protein dengan lemak, protein dengan karbo. Ya, jadi dalam memasak kalian harus ingat itu. Jadi kombinasi yang tepat itu adalah protein dengan karbo, protein dengan lemak. Tapi sayangnya kebanyakan kalau di kita masaknya adalah karbohidrat dengan lemak. Ya. Jadi dalam memasak perhatikan dulu masukkan proteinnya dulu. Nah nanti menyambungnya itu kalau klien bisa nanya sarapan kita apa sih, makannya apa sih? Nah di situ bisa jelaskan sarapan itu mungkin kalau yang dari yang mengandung low carb atau keto bisa ngambil sarapan yang tinggi protein, rendah karbo. Apa misalnya kita bikin omelet telur, grill dada ayam, pepes ayam, pepes ikan, ataupun misalnya daging, silakan, salmon boleh aja. Lalu untuk pre-workout atau post-workout biasanya saya menyarankan sebaiknya makanan yang dibuat adalah gabungan dari protein dan kalau untuk yang masuk karbo berarti karbo yang glisemik tinggi masih dibolehkan pada saat post workout ya, tapi dihindari pemakaian lemaknya yang berlebihan. Dan sama untuk yang keto pun saran saya untuk post workout sebaiknya proteinnya tinggi tapi lemaknya nggak usah terlalu banyak. Jadi masaknya atau kita menyajikan makanannya diperhatikan seperti itu. Nah, lalu yang kedua, menggunakan bahan makanan atau sumber nutrisi yang sesuai dengan tubuh dan pola diet kita. Nah ini penting banget nih. Kadang-kadang kita memaksakan ya, misalnya kita sebagai pelatih ya, kita merasa badan kita bagusnya makan dada ayam dengan oatmeal. Nah biasanya kita akan cenderung untuk mengajarkan ke orang atau klien kita pasti ngomongnya masakannya ini aja, bikin dada ayam direbus atau di steam atau apa dengan oatmeal biasanya gitu. Nah
Makanan sehat di sini adalah sebenarnya adalah apa yang kita asup sebenarnya berasal dari sumber yang sesuai dan cocok dengan diri kita. Jadi sehat untuk kita belum tentu sehat untuk orang lain. Ya. Jadi di sini kita dalam memasak sehat itu harus tahu apa sih yang cocok dengan kita. Semua makanan sehat, tapi kalau tidak cocok dengan kita, jadinya tidak sehat di badan kita. Ya. Jadi ini harus tahu kita sumber-sumbernya apa yang cocok dengan diri kita, karena penting sekali karena diet untuk tubuh saya bukan diet untuk teman saya. Itu yang paling pertama. Kadang-kadang kita hanya tahu diet yang baik untuk kita. Jadi kadang-kadang kalau ada klien ataupun teman yang bertanya, biasanya kita hanya mencontohkan apa yang kita makan. Jadi sebaiknya dan sebaliknya, mungkin kita kadang-kadang meniru, misalnya Mas Aderai makannya telur sama oatmeal, badannya gede. Oh berarti saya kalau makan telur sama oatmeal badannya pasti gede. Ternyata kita untuk kayak saya tidak cocok makan oatmeal misalnya, atau saya tidak cocok makan telur. Nah, jadi makanan sehat itu adalah makanan yang cocok untuk tubuh kita. Jadi kita harus mempelajari, harus tahu apa yang dengan tubuh kita. Karena diet adalah gaya hidup dan memerlukan waktu dan konsistensi untuk berhasil. Jadi sebenarnya kuncinya untuk masak sehat dan memiliki tubuh sehat cuma dua sih, tahu yang waktu dan konsistensi. Ya, jadi diet apapun, sesempurna apapun, kalau kita tidak konsisten dan tidak bisa sabar, biasanya tidak akan berhasil. Nah, pengolahan makanan tidak menambah jumlah kalori yang tidak diperlukan. Jadi kadang-kadang kesalahan kita dalam mengolah makanan, biasanya kita menambahkan kalori dari makro yang tidak kita perlukan. Jadi pengolahan makanan sebaiknya menghindari kalori berlebih, terutama yang tidak kita perlukan. Maksudnya gini loh, misalnya kita dietnya low karbo, ya, berarti kita memasak itu harus memperhatikan asupan karbonya harus dibatasi. Nah, berarti sumber karbo apa yang dalam memasak yang tidak boleh kita masukkan? Yang pertama udah pasti gula, ya, atau starch atau starch itu umbi yang berlebihan, ya. Jadi itu harus dibatasi. Karena kenapa? Kalau kita memasukkan itu berlebihan, berarti kita memasukkan kalori yang sebenarnya tidak kita perlukan dalam masakan sehat kita itu, ya. Atau sebaliknya, yang dietnya keto, masakan keto, berarti yang harus dihindari adalah karbonya. Karena harus ada ruang dalam masakan itu untuk memasukkan protein dan lemak, ya. Jadi karbonya harus tingkat. Jadi sama seperti yang makanan sehat yang menghindari lemak. Berarti penambahan lemak dalam masakan kita itu harus dihindari. Karena kita sebenarnya kan nggak perlu lemak itu, atau kita nggak perlu karbo itu. Ya. Nah, tambahan kalori dari kalori seperti aditif, kondimen, saus dan lain-lain ini sebenarnya hati-hati. Jadi kadang-kadang kecenderungan kita nih, kalau misalnya kita nanti kan Coach Halim menerangkan hitungan kalori kan, kita udah tahu hitungan kalorinya. Ternyata kok saya tahunya hitungan kalori dari Coach Halim, ayam berapa kalori, nasi berapa kalori. Ternyata kok saya makan, saya nggak dapat target. Padahal saya udah hitungannya sesuai loh. Nah itu kita miss-nya di sini. Kita tidak memperhatikan kalori dari kondimen, saus. Sebenarnya kecil, tapi kecilnya berkali-kali menjadi besar. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar saus, mayones ataupun apa tetap saja memiliki kalori. Jadi jumlahnya harus diperhitungkan. Nah, pengolahan makanan yang ketiga, tidak merusak kandungan gizi dari makanan itu. Kesalahan dalam memasak itu biasanya satu, memasak terlalu lama. Memasak terlalu lama biasanya karena suhunya tidak sesuai, ya. Atau kalian melakukan yang kedua, salah teknik penyiapan bahan. Jadi bahannya belum prepare, bahan lain sudah siap, sudah kalian masukkan, tapi bahan lainnya belum prepare. Biasanya jadi memasaknya jadi terlalu lama, ya. Yang ketiga adalah overheated. Maksudnya overheated apa? Adalah memasak dengan suhu yang terlalu panas. Jadi suhu yang terlalu panas pertama akan menyebabkan makanan tidak enak juga, karena biasanya kan jadi gosong. Lalu biasanya kandungan gizinya akan rusak, ya. Jadi pemakaian suhu yang tepat akan membantu menjaga gizi dan kualitas dan rasa dari makanan yang kita masak.
Lalu yang keempat adalah overcook dan restore. Overcook adalah sebaliknya, kita memasaknya apinya kekecilan. Jadi masaknya terlalu lama, matangnya terlalu lama. Jadi harus dibedakan nih, ada teknik masak namanya slow cooker. Slow cooker itu suhunya kecil, rendah sekali. Memasaknya memang lama, tapi suhunya memang dibatasi. Dengan teknik slow cooker itu suhunya memang rendah. Jadi masih bisa menjaga isi makanan tersebut ya. Nah, dan restore, yang terakhir restore ini yang menurut saya kesalahan yang paling banyak sering dilakukan. Jadi biasanya kita kebiasaan masak dalam jumlah banyak, lalu disimpan di lemari es, sisanya di lemari es. Biasanya kita keluarkan, sisanya dimasukkan lagi. Jadi sebenarnya dalam memasak itu bukan tidak diperkenankan sih, tapi memang seharusnya harus dihindari. Jadi kita memasak itu terutama kalau kalian yang suka membekukan makanan yang sudah dibekukan, dicairkan, tidak boleh dibekukan lagi untuk kedua kalinya. Karena biasanya satu, akan terjadi kontaminasi. Satu. Yang kedua, rasanya pun akan tidak enak. Makanan seenak apapun kalau misalnya sudah dibekukan, dicairkan, dibekukan lagi, hasilnya nanti tidak akan enak. Jadi, kalau gitu gimana caranya dong? Saya masaknya untuk diri saya sendiri misalnya cuma weekend, saya sibuk, bisa aja diakalin. Jadi misalnya Mbak misalnya makan ayam sehari 250 gram atau 500 gram nih ya, tapi di weekend itu Mbak mau masak untuk 6 hari ke depan, berarti masak 3 kilo. Nah caranya gimana? Di pack aja, boleh di ziplock, boleh di tupperware, boleh di lock and lock per 500 gram. Jadi dibekukan semua, jadi tiap pakai yang per 500 sehari cairkan, dimakan, lalu yang lainnya buat besoknya. Jadi tidak ada yang sudah tidak habis dimasukkan lagi. Nah lalu emang aman kalau misalnya kita naruh dalam kulkas makanan itu aman. Jadi ada batas-batasnya. Bila kita menaruh bahan makanan di luar yang mau dimasak nih ya, misalnya daging ayam atau apa, ataupun daging sapi atau ikan, itu ada waktu setengah jam sampai 1 jam maksimal sebelum diolah ya, jadi tidak masalah. Kalau untuk lebih dari situ sebaiknya masuk ke dalam lemari es bagian bawah. Nah di situ bisa bertahan berapa lama? Di situ bisa bertahan, kalau kulkasnya bagus ya, jangan kulkas rusak. Biasanya bertahan dalam maksimal 3 hari. 3 hari tidak diolah bisa taruh dalam kulkas bawah. Lebih dari itu disarankan masuk ke freezer. Nah sama, perlakuan bahan makanan matang dan mentah perlakuannya sama. Tidak boleh ada beku, defrost lagi, nggak boleh. Jadi sama, kalau kalian misalnya ada diskon nih, terutama misalnya yang bodybuilder siapa nih, ada diskon daging nih biasanya 140.000, ini jadi 20.000. Jangan dibeli, itu daging apa nggak tahu. Maksudnya dagingnya harganya murah lah, misalnya diskon jadi 100.000. Nah, mau di stop boleh aja, tapi sama, perlakuannya sama. Misalnya kita tahu nih, kita mau pakai biasanya 1 kilo, ya udah, bisa beli 10 kilo, dibikin aja 10 kantong, dibekukan, dan kalau mau pakai tinggal dicairkan, tapi nggak boleh. Misalnya udah sengaja 10 kilo semua disatuin dalam satu wadah. Mau dipakai, dicairkan, diambil 9 kilo dibekukan lagi, udah nggak boleh. Pertama, satu, kontaminasi yang saya bilang. Kedua, rasanya pun terutama makanan mentah akan lebih tidak enak kalau misalnya di defrost dan defrost lagi. Jadi itu pembagian teknik-teknik cara penyimpanan makanan. Nah kalau saya beli dagingnya banyak banget karena murah banget, bisa tahan berapa lama. Dengan freezer yang bagus dan seal yang bagus, apalagi kalau kita punya mesin vakum, itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah, jadi efektif sekali penyimpanan seperti itu selama tidak cair, beku, cair lagi. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jelas? Boleh? Oke, cara mencairkan saya lupa ini. Cara mencairkan makanan beku ada 2. Yang terbaik adalah sebenarnya dicairkan dengan cara alamiah. Jadi bisa dari freezer ditaruh di refrigerator
semalaman. Tapi itu perlu waktu. Jadi biasanya kalau saya, pengalaman pribadi saya sharing, biasanya kalau saya tahu besok yang mau dipakai, malamnya atau sorenya sudah saya pindahkan ke bawah. Saya mepet, saya lupa nih, tapi harus cepat-cepat masak. Bisa dicairkan di air yang mengalir atau direndam di air yang masak. Ya. Atau misalnya dagingnya tidak terlalu banyak, bisa menggunakan microwave dengan di defrost namanya. Silakan aja. Nah, dari sini udah jelas kita masuk ke cara terbaik untuk memasak. Sebenarnya bukan cara terbaik ya, banyaklah cara terbaik. Ini alternatifnya aja, beberapa cara yang menurut saya bisa dilakukan dengan praktis dan sehat. Pertama adalah grill. Grill ini biasanya menggunakan panggangan. Kalau panggangan nggak ada, yang teknologi sekarang yang paling gampang adalah menggunakan teflon atau wajan anti lengket. Ya. Jadi kenapa menggunakan wajan anti lengket? Pertama, satu, kita bisa menghindari pemakaian minyak berlebih. Sebenarnya bukan lemaknya yang tidak boleh, ya, mati. Sebenarnya bukan lemaknya yang tidak boleh, tetapi kalorinya sebenarnya ya. Jadi jangan salah nih. Oh berarti kalau masak sehat nggak boleh pakai minyak, bukannya nggak boleh pakai lemak. Tapi kalorinya harus diperhitungkan karena kalori lemak itu boros sekali ya. 9 kalori mengalahkan karbohidrat dan protein yang hanya 4 dan 4 ya. Nah, grill ini biasanya menggunakan teflon. Biasanya cara menggunakan teflon gimana sih? Oh enggak, salah saya. Cara memilih teflon dulu. Cara memilih teflon yang baik, pertama, satu, dipastikan pas saat kita pegang teflon itu beratnya tidak terlalu ringan. Kenapa kalau tidak terlalu ringan? Teflon yang terlalu ringan menunjukkan bahwa dia menggunakan bahan yang kualitasnya tidak baik. Ya. Jadi kalau yang udah ringan berarti mendingan di drop it aja, jangan dipakai. Karena biasanya itu bahannya kita malah mengeluarkan uang yang kita sampai teflon, padahal kita hanya beli panci aluminium biasa, cuma dilapisin dengan lapisan anti lengket yang sekadarnya aja. Jadi pasti pegang itu ampak biasanya. Kalau masalah tebal atau tidaknya nggak masalah. Ya, kadang-kadang ada bahan teflon yang bagus tidak tebal kelihatannya, tapi dipegang tetap ampak. Yang kedua, biasanya lapisannya terserah mau pakai yang marmer atau seramik, silakan aja, nggak masalah. Tapi pastikan bahwa saat menggunakannya tidak menggunakan bahan yang bisa menggores permukaan teflon atau anti lengket. Lalu yang ketiga, cara penggunaannya. Gimana sih cara menggunakan teflon yang benar? Pertama, kita bisa menggunakan minyak cooking spray, ya, bisa di cooking spray, atau bisa menggunakan minyak lalu dioles dengan tisu. Jadi hanya dilapisin aja minyaknya. Ya. Tapi kalau untuk yang ketok kayak kita, ketok misalnya saya ketok juga menggunakan butter atau apa, silakan aja, nggak masalah. Lalu yang ketiga, penggunaan teflon yang benar gimana sih? Ditunggu panas. Ya. Jadi kadang-kadang kita dalam memasak itu teflon atau wajan yang belum panas sudah main taruh aja, biasanya nanti dagingnya akan keras atau matangnya tidak rata. Jadi kalau untuk dalam memasak di teflon itu tekniknya gimana sih tahu bahwa panasnya pas? Biasanya kalau saya dirasakan. Jadi teflon jangan dipegang gini ya, bukan dari bukan kebal juga gitu. Jadi ini teflon biasanya saya taruh tangan di sini. Kalau udah terasa panas biasanya panasnya udah cukup. Atau biasanya saya meneteskan air, atau pakai bunyi aja. Biasanya kalau misalnya panas udah pas, saat kita memasak stik ikan, ayam ataupun sapi, pas kita taruh itu harus ada bunyi. Nah itu baru. Lalu gimana? Langsung aja diajarin nih cara masak, terutama kalian yang pasti nih di sini pasti banyak sering konsumsi dada ayam ya. Nah biasanya dada ayam kalian rasanya kayak sendal jepit atau kayak karet ya biasanya ya. Nah itu sebenarnya kesalahannya sederhana aja. Satu, pertama salah potong. Biasanya kebiasaan kita adalah dada ayam yang biasanya per 250 gram segini ya. Satu clove itu biasanya 250 gram kan. Nah biasanya kita selalu potong-potongnya seperti ini kan. Serap itu aja ya. Nah biasanya kan masih tebal tuh. Nah biasanya nanti akan lama matangnya. Lalu biasanya kan kita semangat tuh masaknya kan begini ya. Pencet supaya lebih matang, supaya tembus ya. Tapi pencet lagi. Nah itu kesalahan yang kedua. Jadi seperti cara masak ayam yang empuknya sempurna
dada ayamnya dibagi 3 aja, jadi dipotong menyamping, bagi 3, dibuat lebih tipis, ya, dibuat lebih tipis. Terserah mau dilebarkan atau dilebarkan jadi 2 nggak masalah, ya. Tapi kalau misalnya dipotong seperti ini enggak banget ya. Nah, lalu teflon panas, dada ayam ditaruh bunyi. Nah, kalian perhatikan, nanti bagian dada ayamnya akan naik, memutih ke atas, memutih ke atas. Kalian tunggu, sudah hampir atasnya 2 saja yang merah, balikan, ya, balikan udah, diamkan aja, diamkan sebentar, angkat, udah, that's it, matang sempurna dan rasanya masih juicy. Kenapa nggak boleh dipencet-pencet? Pertama, juice-nya akan hilang, nanti rasanya akan keras. Dan kedua juga itu tidak akan membantu jadi cepat matang juga, jadi percuma gitu. Lalu kita masuk ke cara kedua, kukus atau steam. Kukus atau steam ini menggunakan steamer atau kukusan. Biasanya aplikasi masakannya pepes-pepesan, steam-steaman, misalnya steam ikan, steam ayam yang cocok ya. Sapi juga sebenarnya ada beberapa masakan Chinese food yang menggunakan sapi, bisa di steam juga enak. Tapi saran saya sih nggak favorit banget, kecuali daging sapinya dicincang. Daging sapinya digiling atau dicincang masih bisa di steam. Tapi kalau sapinya masih utuh, lebih baik dimasakkan lain aja. Sayang juga karena rasanya pun nggak enak. Lalu yang ketiga biasanya menggunakan rebus. Rebus ini sebenarnya saya tidak favorit banget menggunakannya, tapi biasanya bisa digunakan untuk bikin sup, ya, sup ataupun misalnya soto, soto kan santan, sebenarnya santannya sebenarnya nggak masalah, makanya pakai keto sebenarnya makan santan nggak masalah. Tapi kalau versi sehatnya kan bisa dibikin soto bening atau soto seperti soto Lamongan yang menggunakan kunyit, jahe sebagai bumbu. Lalu yang ketiga, saute atau tumis. Saute atau tumis adalah memasak dengan menggunakan sedikit minyak. Biasanya kita tumis ini biasanya untuk bumbu-bumbu basic ya. Bumbu-bumbu Indonesia biasanya menggunakan teknik tumis. Ya, jadi biasanya minyaknya nggak usah terlalu banyak. Biasanya 1 sendok aja atau 2, paling maksimal 2 sendok sesuai dengan bahannya. Kita ditumis saja. Daging ataupun sayur biasanya bisa digunakan menggunakan teknik saute atau tumis ini. Kalau sayur saute atau tumisnya nggak usah terlalu lama, karena nanti sayurnya akan overcook ya. Nah, red saute udah ada yang tahu nggak tumis basah apa sih? Pernah dengar ya istilah red saute atau tumis basah? Belum pernah ya, baru ya. Sebenarnya red saute atau tumis basah adalah tumis menggunakan media air. Jadi peran minyaknya digantikan dengan air. Jadi misalnya 2 sendok makan air, ya, ditaruh di wajan atau teflon, lalu bumbunya dimasukkan. Apakah bisa? Bisa. Coba aja. Jadi penggunaan minyaknya benar-benar dibatasi. Lalu terakhir adalah oven. Oven biasanya digunakan untuk misalnya ayam panggang ataupun casserole, atau bikin kukusan saya ayam berbentuk oven. Lalu oven sama microwave. Oven sama microwave baiknya mana? Lebih baik menggunakan oven. Pertama, dari segi rasa, microwave itu sebenarnya tidak diciptakan untuk masak. Sebenarnya dia hanya bagusnya hanya untuk menghangatkan atau untuk defrost aja. Jadi saran saya untuk masak sebaiknya menggunakan oven. Ya. Lalu saya belum tambahkan lagi, sekarang ada air fryer. Air fryer itu banyak yang suka DM saya nanya apakah nutrisinya akan berubah ataupun tidak sehat. Enggak, nutrisi tidak akan berubah, tetap rasanya tetap sehat juga karena tidak menggunakan minyak berlebih juga, kalorinya jadi terkontrol. Lalu masalahnya hanya satu aja sebenarnya, di daya listriknya aja terlalu tinggi ya. Karena ini saya kasih tahu nih ya, mungkin nanti akan ada yang beli air fryer biasanya milih ini cuma 600 watt. Sebenarnya kalau saran saya yang 600 watt sebaiknya nggak perlu juga, karena nggak efektif juga ngetik costnya. Karena 600 watt itu sebenarnya untuk air fryer tidak maksimal daya kerjanya. Nanti kalian akan kecewa karena air fryer yang benar-benar maksimal untuk penggunaan dan hasilnya biasanya 1.300 ke atas.
Jadi bukan yang nggak boleh juga nih, nanti di sini ada toko elektronik kurang ajar. Nggak boleh aja silahkan, cuman sama sekali tidak maksimal. Pertama, matangnya lama banget. Kedua, hasilnya pun nggak seperti yang kita harapkan. Jadi nanggung. Yang terakhir adalah dapat dinikmati. Jadi masakan sesehat apapun, kalau kalian tidak dapat menikmati sama aja bohong. Ya, kalian ngomong masakan ini sehat, teknik masak ini sehat, tapi kalian makan sesendok langsung minum, makan sendok langsung minum, paling tahan dietnya 2 hari atau 3 hari. Lifestyle gaya sehatnya paling jago 1 minggu, setelah itu trauma, langsung pesan pizza, KFC, Burger King ya. Nah biasanya masakan sehat ini bisa dinikmati. Jadi di sini kita clearkan ya, masak sehat itu bukan berarti tidak boleh pakai bumbu, bukan boleh tidak ada rasa. Ya, sebenarnya hanya teknik, pemilihan bahan, cara masaknya aja yang maksudnya sehat dan apakah sesuai dengan badan kita. Jadi sehatnya itu adalah di situ sebenarnya ya. Nah, dapat dinikmati pemakaian bumbu dan rempah atau beberapa saus dan kondimen dalam jumlah tertentu akan sangat membantu cita rasa dari makanan sehat kita. Jadi kalau bumbu dan rempah itu biasanya kita menggunakan herb and spice ya. Kalian boleh pakai oregano, pakai thyme, pakai rosemary, pakai dill, pakai basil, silakan aja. Lalu misalnya ada nanya, boleh nggak pakai saus tiram, pakai minyak wijen, pakai kecap asin? Boleh aja, bukan nggak boleh. Ya, tapi ingat, beda masak kita dengan masak di restoran beda. Kalau masak di restoran mungkin pemakaiannya dari awal udah setengah botol ya, penyedap setengah genggam ya. Ya betul. Jadi penggunaan kondimen dan saus ataupun perasa misalnya garam itu bisa gimana caranya? Pemakaian itu digunakan pada saat 70% makanan akan matang. Kenapa harus gitu? Karena kalau kita menambahkan garam, kondimen, saus maksudnya kondimen itu seperti saus tiram, minyak wijen maksudnya kondimen ya. Di awal biasanya nanti akan terjadi evaporasi atau penguapan. Biasanya nanti akan kurang terus pas dicicip, rasanya hilang. Tambah lagi, padahal natriumnya udah numpuk di situ. Ya, jadi sebaiknya 70% bedanya masak sehat dan masak biasa gitu. Kita masukin bumbunya, 70% masakan akan matang, baru kita masukin bumbunya. Kalau masak biasa kan dari awal udah masuk tuh. Jadi kan gampang kan? Coba tambahin kurang, coba lagi, tambah lagi, tahu-tahu kok habis. Udah guys, bungkus mecennya kurang. Nah, biasanya kayak gitu kan. Lalu bumbu dan rempah yang dapat kita gunakan antara lain, kalau bumbu Indonesia favorit saya nih. Bumbu Indonesia favorit saya karena pertama rasanya strong banget, biasanya tanpa perasa pun akan memberikan rasa untuk makanan kita. Bumbu Indonesia banyak sekali ya. Bumbu salah satunya adalah bumbu merah. Isinya biasanya cabai merah, bawang putih, kemiri, lengkuas. Nah ini tinggal di blender halus saja atau diulek. Nah di aplikasinya bisa dimakan masakan rica-rica atau balado kalau kalian suka pedas. Sama bisa ditumisnya pakai tumis biasa pakai minyak sedikit atau wet saute itu. Ya. Lalu bumbu putih biasanya menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas. Aplikasinya untuk semur, rawon, oseng. Lalu bumbu kuning sama kemiri, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, merica. Aplikasinya biasanya pesmol, ayam goreng atau begana. Lalu ada bumbu oranye biasanya untuk rendang nih, cabai merah, jinten, adas, ketumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe, lengkuas, merica. Aplikasi rendang gula. Nah, pemakaian bumbu-bumbu ini seperti kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas itu pemakaiannya bebas ya, karena kalorinya rendah sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir menggunakan bumbu-bumbu ini ya. Jadi silakan aja dipakai, diaplikasikan. Nah, kalau ada yang nanya enakan diulek atau di blender, biasanya lebih enak diulek. Nah terusnya tapi kalian kan misalnya nggak ada waktu nih, pengen bikin stok, bisa aja. Kalian bikin dalam jumlah banyak bumbu-bumbu ini, kalian taruh di dalam toples tertutup, rapi. Kalau kalian mau digunakan, taruh di kulkas, tinggal dipakai. Tapi ingat satu, penggunaannya menggunakan sendok yang bersih dan kering. Jadi kadang-kadang kita sendok yang ada air dimasukkan biasanya akan jadi basi, atau sendok bekas makan biasanya dipakai lagi biar hangat. Jadi benar-benar sendoknya satu kering sama bersih, pasti bumbunya akan awet digunakan. Jadi silakan aja bikin jumlah banyak, bisa disimpan di dalam lemari. Lalu kita
Brother, ini sebenarnya cuma kasih sign signal ke brother waktunya udah habis.